Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustazah Rina dalam pembelajaran matematika kelas 9. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan dan kekongruenan. Bahasan kita yang pertama adalah dua bangun datar yang sebangun. Prinsip umum kesebangunan. Dua bangun datar disebut sebangun jika panjang sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bagaimana menerapkan prinsip umum kesebangunan pada dua bangun datar? Simak contoh berikut. Apakah jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS sebangun? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan prinsip umum kesebangunan tersebut, bahwa dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, memiliki perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sebanding atau sama besar. Kemudian yang kedua, besar sudut yang bersesuaian adalah sama. Nah, untuk menyelesaikannya, perhatikan langkah berikut ini. Yang pertama, kita periksa besar sudut yang bersesuaian. Pada jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS, titik-titik sudutnya memiliki tanda, tanda-tanda yang berbeda. Sudut A memiliki tanda titik hitam, kemudian sudut B tanda X, kemudian sudut C tanda titik hitam, dan sudut D tanda X. Kemudian pada jajar genjang PQRS, sudut P memiliki tanda titik hitam, kemudian sudut Q memiliki tanda X, sudut R memiliki tanda titik hitam, dan sudut S memiliki tanda X. Nah, sekarang kita tentukan sudut mana yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut P, memiliki tanda yang sama. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Sudut D bersesuaian dengan sudut S. Maka dapat kita tulis bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut P, kemudian sudut C sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut D sama dengan sudut S. Ternyata sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Maka kita lanjutkan yang kedua, yaitu kita periksa apakah perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Pada gambar tersebut kita perhatikan bahwa sisi AB, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Sisi DC bersesuaian dengan sisi SR, dan sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Masing-masing sudah diketahui berapa nilai panjangnya. Nah, maka dengan menggunakan panjang tersebut kita bandingkan, sisi-sisinya. Kita akan lihat apakah memiliki perbandingan yang sama. Panjang AB 10, kemudian panjang PQ 15. Panjang DC 10, panjang SR 15. Kita bandingkan AB banding PQ 10 banding 15. Berlaku juga untuk perbandingan DC dan SR. 10 banding 15 kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Nah, kemudian panjang AD 6 cm, kemudian panjang PS 9 cm. Begitu juga dengan panjang DC dan panjang QR. Nah, kita bandingkan AD bersesuaian dengan PS, berarti perbandingannya AD banding PS. BC bersesuaian dengan QR, berarti perbandingannya BC banding QR. AD sama dengan 6, PS sama dengan 9. Berlaku juga untuk perbandingan BC dan QR. Kemudian 6 banding 9 kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Ternyata sisi yang bersesuaian sebanding, yaitu 2 banding 3. Maka kita simpulkan
Karena kedua syarat di atas terpenuhi, maka kedua jajar genjang tersebut sebangun. Untuk memahami lebih jauh, lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Apakah layang-layang ABCD dan layang-layang EFGH sebangun? Nah, untuk menjawabnya dengan cara yang sama, kita buktikan apakah memiliki yang pertama sudutnya, ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sebanding. Layang-layang memiliki satu sifat, yaitu mempunyai sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Dan kita akan menggunakan sifat tersebut untuk mencari sudut yang belum diketahui besarnya. Pada layang-layang ABCD yang belum diketahui adalah besar sudut C dan besar sudut D. Kemudian pada layang-layang EFGH yang belum diketahui adalah besar sudut E dan besar sudut H. Nah, pada layang-layang yang pertama, yaitu layang-layang ABCD, kita lihat bahwa sudut D berhadapan dengan sudut B. Karena sudut berhadapan itu sama besar, maka besar sudut B, jika besar sudut B 110, maka besar sudut D adalah 110 derajat. Selanjutnya, kita cari besar sudut C dengan menggunakan cara sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Jumlah sudut dalam pada layang-layang. Besar sudut A 60 derajat, sudut B 110 derajat, sudut C ditanyakan, sudut D 110 derajat sama dengan 360 derajat. Kita jumlahkan 60 derajat ditambah 110 derajat ditambah 110 derajat sama dengan 280 derajat ditambah sudut C sama dengan 360 derajat. Maka besar sudut C sama dengan 360 derajat dikurang 280 derajat sama dengan 80 derajat. Jadi ini kita ketahui bahwa besarnya adalah 80 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat pada layang-layang EFGH. Sudut E belum diketahui, sudut H belum diketahui. Ya, karena sudut F berhadapan dengan sudut H, maka besar sudut H sama dengan besar sudut F. Ya, besar sudut F sama dengan besar sudut H sama dengan 110 derajat. Kemudian di situ diketahui besar sudut G adalah 80 derajat. Untuk menghitung besar sudut E, langkah yang sama seperti menghitung besar sudut C, yaitu menjumlahkan sudut E ditambah sudut F ditambah sudut G ditambah sudut H sama dengan 360 derajat. Sudut E ditanyakan, kemudian sudut F 110 derajat, sudut G 80 derajat, dan sudut H 110 derajat sama dengan 360 derajat. Kemudian kita jumlahkan sudut E ditambah 110 ditambah 80 ditambah 110 sama dengan 300 derajat. Maka besar sudut E dapat dicari mengurangkan 360 derajat dengan 300 derajat sama dengan 50 derajat. Sekarang semua besar sudutnya sudah diketahui. Ya, di sini besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kita buktikan apakah sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, besarnya sama 60 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut F, besarnya sama ya, yaitu 110 derajat.
Kemudian yang ketiga, besar sudut G dengan sudut C. Besarnya sama yaitu 80 derajat. Dan yang terakhir, sudut D dan sudut H bersesuaian dan besarnya juga sama yaitu 110 derajat. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu menentukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Apakah sama besar? Ya, sekarang kita lihat dulu, kita tuliskan kembali di sini. Ya, sebelum menentukan panjang sisi yang bersesuaian ini, kita tuliskan di sini tadi panjangnya besarnya 110 derajat, kemudian di sini 80 derajat dan sudut E 60 derajat. Ya. Nah, untuk menentukan mana sisi yang bersesuaian, kita lihat sudut-sudut yang mengapitnya. Ya. Pada layang-layang ABCD, nih ada sisi AB. Sisi AB diapit oleh sudut 60 dan 110 derajat. Maka kita cari pada layang-layang EFGH, ya, yang diapit oleh sudut 60 dan 110, sisi yang mana? Ternyata sisi EF. Berarti AB bersesuaian, ya, AB bersesuaian dengan EF. Selanjutnya kita lihat BC. BC bersesuaian dengan yang mana? Kita lihat sudutnya, ya. Jadi sudut ini menjadi patokan untuk menentukan mana sisi yang bersesuaian. BC 110 dengan 80 berarti bersesuaian dengan FG. Kemudian yang ketiga, CD. CD bersesuaian dengan yang mana? Iya, CD bersesuaian dengan GH. Kemudian yang terakhir, DA, ya, bersesuaian dengan yang mana? DA bersesuaian dengan HE. Ya, ini udah diketahui nih panjangnya. AD 9 cm, berarti AB juga 9 cm. Kemudian BC 6 cm, berarti panjang CD juga 6 cm. Kemudian panjang EF 6 cm, berarti panjang EH 6 cm. Panjang GH 4 cm, maka panjang FG 4 cm. Sekarang kita buat perbandingannya. Sisi yang bersesuaian AB banding EF. Panjang AB 9, kemudian EF 6. Kita sederhanakan, 9 per 6 sama dengan 3/2. Berikutnya yang kedua, BC dengan FG. BC banding FG sama dengan BC 6, ya, FG 4. Kita sederhanakan menjadi 3/2. Selanjutnya CD kita bandingkan dengan GH. Panjang CD 9, kemudian GH 6. Kita sederhanakan 3/2. Yang terakhir, panjang DA, ya, sisi DA bersesuaian dengan HE. DA itu 6, HE-nya 4. Kita sederhanakan 3/2. Nah, di sini kita lihat. Ternyata perbandingan sisinya adalah sebanding berapa? 3/2. Ya, semuanya perbandingannya sama. Ini yang pertama 3/2, kemudian yang kedua 3/2, yang ketiga 3/2, yang keempat juga 3/2. Maka syarat yang kedua terpenuhi, sehingga bisa kita simpulkan bahwa layang-layang ABCD, ya, sebangun dengan layang-layang EFGH. Bisa difahami ya? Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tentang dua bangun datar yang sama dan sebangun, atau biasa disebut dengan kongruen.
Apa definisi kongruen? Kongruen adalah dua bangun datar atau lebih yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan ya, bahwa jika ada dua bangun datar yang tepat saling menutupi atau tepat saling berimpit, disebut dua bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Lihat dua segitiga berikut ini ya, perhatikan nih. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Tanpa menggunakan penggaris, kita akan membuktikan bahwa dua segitiga ini merupakan dua bangun yang kongruen. Bagaimana caranya? Jika bangun datar segitiga tadi gitu ya, segitiga ABC itu kita tutupkan atau kita impitkan pada segitiga PQR ya. Nah, kita lihat ternyata sisi AB menempati sisi PQ. Berarti panjang AB sama dengan panjang PQ. Kemudian sisi BC menepati sisi QR, berarti BC sama dengan QR. Kemudian sisi yang ketiga yaitu sisi AC. Sisi AC menepati sisi PR, berarti panjang AC sama dengan panjang PR. Nah, itu dari panjang sisinya. Kemudian yang kedua dari sudutnya. Sudut A menepati sudut P, berarti besar sudutnya sama. Sudut B menepati sudut Q, berarti besar sudutnya sama. Dan yang terakhir sudut yang ketiga yaitu sudut C. Sudut C menepati sudut R, berarti besar sudut C sama dengan sudut R. Maka dapat kita katakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Untuk menghitung panjang sisi pada dua bangun yang sebangun, kita gunakan ketentuan atau sifat yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang sifat dua bangun yang sebangun. Ya, yaitu jika dua bangun datar itu sebangun, maka harus memenuhi dua syarat. Masih ingat ya? Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya sebanding, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sisi yang bersesuaian pada bangun yang sebangun itu dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, sisi terpanjang pada bangun pertama kita pasangkan dengan sisi terpanjang pada bangun kedua. Kemudian yang kedua, sisi terpendek pada bangun pertama dipasangkan dengan sisi terpendek pada bangun yang kedua. Dan yang terakhir adalah untuk pasangan sisi bersesuaian lainnya dapat ditentukan dengan cara seperti contoh yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Ya. Nah, sekarang lihat contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Ada dua segi 4 ya, segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Gambar di samping menunjukkan dua bangun yang sebangun. Hitunglah panjang AB dan hitunglah panjang QR. Nah, oleh karena bangun ABCD dan PQRS itu sebangun, maka perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya sebanding. Nah, untuk menghitung panjang sisinya yang tadi ya yang dicari yaitu AB dan QR, kita gunakan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Sekarang kita cari dulu mana sisi-sisi yang bersesuaian. Ini silakan kalian perhatikan ya pada bangun tersebut. Ya, pada bangun datar tersebut. Ini di sini AB, CD, kemudian PQ, RS. Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa AB bersesuaian dengan PQ atau BC bersesuaian dengan QR. Ya, tetapi caranya terlebih dahulu adalah melihat tanda sudutnya. Ya, ini ada 4 tanda sudut yang berbeda. Begitu juga pada bangun PQRS memiliki 4 sudut yang berbeda. Ini ya, yang A ini dia memiliki satu lengkungan.
ya, memiliki satu lengkungan. Kemudian titik sudut B memiliki tanda X, kemudian C tanda bulat, kemudian titik D 2 lengkungan. Nah, sekarang kita lihat ke sebelahnya nih ya, pada bangun PQRS. Sudut P memiliki tanda silang ya, atau tanda X. Kemudian Q 1 lengkungan, R 2 lengkungan, dan S tanda bulat. Nah, untuk mencari sisi yang bersesuaian, itu tadi kita perhatikan apa? Tanda sudutnya. Ya, benar, memperhatikan tanda sudutnya. Sekarang kita lihat dulu yang pertama. AB. Dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Ya, kita lihat sudut yang mengapitnya. AB ini satu lengkung dan X. Kita cari di sini nih, ya, pada bangun PQRS. Mana yang memiliki tanda X dan tanda satu lengkungan? Ternyata ini sisi PQ. Berarti AB bersesuaian dengan PQ. Baik, selanjutnya BC bersesuaian dengan yang mana? BC? Iya. Ya, jadi ini tandanya X dan bulat. Nah, kita lihat di sini. Ternyata X dan bulat itu mengapit sisi PS, ya. Berarti BC bersesuaian dengan PS. Kemudian CD bersesuaian dengan yang mana? Bersesuaian. CD bersesuaian dengan nih, ya, SR. Jadi bersesuaian dengan SR. Dan yang terakhir DA. DA itu bersesuaian dengan ya RQ. Berikutnya kita buat perbandingan. AB per PQ sama dengan BC per PS sama dengan CD per SR sama dengan DA per RQ. Kenapa dibuat sama dengan? Karena sudah diketahui bahwa dua bangun tersebut adalah sebangun, ya. Jadi perbandingannya sama. Panjang AB ditanyakan. Kita misalkan AB itu sama dengan X, ya. Kemudian panjang PQ 12. Panjang BC, berapa panjang BC? Panjang BC juga tidak diketahui, ya. Panjang BC kita misalkan sebagai Y. Kemudian panjang PS 7 cm, ya. Kemudian CD 5, SR 7,5. Kemudian DA 4, ya. RQ ditanyakan kita misalkan sebagai Z. Nah, untuk menghitung berapa panjang AB dan panjang RQ, ya, maka yang ditanyakan ini, ya, perbandingan yang pertama ini yang kita gunakan dengan perbandingan yang terakhir. Nah, untuk mencarinya, lihat caranya, ya. Caranya begini. Kita gunakan dua perbandingan. Ini kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. 4 perbandingan ini kita ambil dua perbandingan. Satu perbandingan yang ditanyakan, yang kedua kita bandingkan dengan yang nilainya sudah diketahui, ya. Berarti untuk mencari panjang AB, ini mencari panjang AB, caranya X per 12 sama dengan 5 per 7,5. Nah, selanjutnya kita kalikan silang, ya. X kali 7,5. Kemudian sama dengan 5 dikali 12. Nilai X-nya sama dengan 5 dikali 12 dibagi 7,5. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita hitung. 5
dikali 12 sama dengan berapa? 60. Ya, 60 dibagi 7,5. Ya, dibagi 7,5. 60 dibagi 7,5 sama dengan 8 cm. Jadi ini ya, yang pertama, panjang AB adalah 8 cm. Selanjutnya yang ditanyakan yang mana? Panjang RQ. Ya, yang kedua yang ditanyakan adalah panjang RQ. Panjang RQ berarti kita gunakan perbandingan ini, yang keempat dengan perbandingan yang ketiga, yaitu 4/Z sama dengan 5/7,5. Ya, 5/7,5. Jadi selalu kita gunakan yang salah satunya nilainya sudah diketahui. Ini keduanya. Jadi tidak bisa jika kita membandingkan 4/Z dengan Y/7 untuk mencari nilainya, karena ada dua variabel di sini. Ya, jadi harus yang muncul hanya satu variabel. Di sini hanya variabel Z. Kita tulis di sini ya. 4/5 sama dengan 4/Z. Ya, 4/Z sama dengan 5/7,5. Kita kali silang, berarti Z sama dengan 4 kali 7,5. Ya, kemudian kita bagi dengan 5. 4 dikali 7,5 sama dengan 30. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa yang pertama, panjang AB berapa? Panjang AB sama dengan 8 cm. Kemudian yang kedua, panjang RQ ya. Panjang RQ sama dengan 6 cm. Ya, jadi jangan lupa menuliskan satuannya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nih, ada bangun menyerupai huruf T. Ya. Gambar di samping menunjukkan dua bangun yang sebangun. Tentukan nilai X dan Y. Ya, untuk menentukan sama langkahnya. Kita cari panjang sisi yang bersesuaian. Ternyata 21 itu bersesuaian dengan yang mana? Bersesuaian dengan 9. Ya. Kemudian 14 bersesuaian dengan yang mana? Iya, dengan Y. Kemudian 7 bersesuaian dengan X. Ya, 7 bersesuaian dengan X. Kita buat perbandingannya. 21/9 sama dengan 14/Y sama dengan 7/X. Yang pertama yang dicari adalah panjang atau nilai X. Ya, berarti ini perbandingan pertama sama dengan perbandingan yang ketiga. 21/9 sama dengan 7/X. Ini boleh disederhanakan ya. 21/9 itu 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian 9 bagi 3 sama dengan 3. 7/X. Ya. Kemudian diapakan? Ya, kita cari ya. Kita kali silang ya. Kita kali silang, atau karena ini 7/3 sama dengan 7/X, maka X-nya langsung sini. Ya, X-nya sama dengan
3. Boleh kali silang 7 kali 3 21, 21 per 7 sama dengan 3. Atau 7 kali 9 kemudian dibagi 21, itu juga boleh ya. 7 kali 9 itu 63, dibagi 21 sama dengan 3, jadi hasilnya sama. Nah kemudian yang kedua, mencari nilai Y. Ya, mencari nilai Y. Perbandingan yang mana? Perbandingan pertama dengan perbandingan kedua. 21 per 9 sama dengan 14 per Y. Ini tadi kita sederhanakan jadi berapa? 7 per 3 sama dengan 14 per Y. Berarti nilai Y sama dengan 14 dikali 3 dibagi 7. Ya, 14 dibagi 7 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, jadi nilai X-nya adalah 3 cm dan nilai Y adalah 6 cm. Nah, contoh yang terakhir. Sebuah taman berbentuk seperti gambar di samping. Sisi luar taman ya sebanding dengan sisi dalam taman. Jadi ini merupakan dua bangun datar yang sebangun. Ya, sisi luar itu panjangnya 54 dan ukurannya 54 dan 30. Kemudian yang di dalam ya, sisi yang di dalam ukurannya 25 dan X. Kita diminta untuk mencari berapa panjang X. Dengan cara yang sama seperti contoh yang kedua tadi ya. Kita tentukan dulu perbandingan sisi yang bersesuaian. 30 bersesuaian dengan yang mana? 30 bersesuaian dengan 25. Kemudian 54 bersesuaian dengan X. Bersesuaian dengan X. Nah, kemudian kita buat perbandingannya. 30 per 25 sama dengan 54 per X. Nah, ini nanti ketemu nih berapa nilai X-nya. Ini boleh disederhanakan ya. 30 per 25 itu menjadi 6 per 5 sama dengan 54 per X. Maka nilai X sama dengan 54 dikali 5 dibagi 6 ya. 54 dikali 5 sama dengan 270. Kemudian dibagi 6 sama dengan 45. Maka panjang X ya, panjang X-nya adalah 45 meter. Bagaimana, bisa dipahami? Alhamdulillah. Demikian materi kita pada hari ini ya. Semoga apa yang tadi semua sudah Ustazah sampaikan bisa difahami dan memberikan manfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, sebagai penutup, always do your best. What you plan now, you will have first later. Ya, jadi selamat menanamkan nilai-nilai kebaikan dimanapun dan kapanpun kalian berada, karena yakinlah suatu hari kala kalian pun akan menuai kebaikan-kebaikan itu. Ya, selamat menjadi orang-orang yang bermanfaat. Semangat untuk terus menggali potensi diri kalian agar bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada pertemuan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.